wabarakatuh. Saya Lalai Masinda Daraja dengan NIM K1A019033. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait fasioliasis. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Khairunisa, kedua ada Ilham Sani, ketiga ada Pratnya Priyanka Praharsini, dan yang keempat ada Hani Rahmani. Fasioliasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh trematoda dari genus Fasciola, baik itu dari Fasciola gigantica ataupun Fasciola hepatica. Keduanya umum menyerang hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan kuda. Adapun ciri khas dari Fasciola gigantica sendiri mempunyai pundak yang sempit, ujung posterior yang tumpul, dan ovarium lebih panjang dan bercabang. Kemudian untuk Fasciola hepatica sendiri mempunyai pundak yang lebar dan ujung posterior yang lancip. Baik, saya selaku sebagai penanya kelompok Fasciola pertanyaan kepada Hani Rahmani. Pertanyaannya adalah, bagaimana penularan trematoda ini? Nah, di sini cara penularan Fasciola ini yaitu melalui inang definitif, di mana hewan ruminansia dan manusia. Hewan ruminansia dan manusia ini terinfeksi dengan cara menelan metaserkaria invaset yang terkontaminasi oleh air. Nah, selanjutnya di sini setelah metaserkaria tertelan oleh hewan ruminansia dan manusia, maka cacing dewasa akan hidup di saluran empedu, kemudian akan bertelur. Nah, telurnya ini akan dibawa menuju ke saluran empedu dan dibuang bersamaan dengan feses. Nah, nanti ketika dia sudah keluar bersama feses, maka dia akan berubah menjadi embrio. Nah, kemudian embrio ini akan matang di dalam air selama 10 hari. Nah, setelah dia matang ini, dia akan berubah menjadi mirasidium. Nah, pada fase mirasidium inilah dia akan dapat menembus jaringan inang perantara pertama, yaitu siput dengan genus Limnaea. Nah, setelah dia masuk ke dalam siput, mirasidium ini akan berkembang melalui Sporogysta dan Redia, di mana generasi pertama dan kedua dari stadium ini menjadi Serkaria dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan. Nah, setelah metaserkaria ini matang, dia akan keluar dari siput untuk mempertahankan hidupnya. Nah, dia keluar dari siput ini akan menuju aliran air atau menempel pada tumbuhan air. Nah, setelah dia menempel pada tumbuhan air ini, nanti dia akan berubah menjadi metaserkaria. Nah, kemudian dari metaserkaria inilah hewan ruminansia dan manusia dapat terinfeksi, yaitu dengan cara memakan tanaman air tersebut. Nah, kemudian setelah metaserkaria ini tertelan oleh hewan ruminansia dan manusia, maka dia akan tumbuh dan berkembang di dalam usus, di inang definitif. Nah, kemudian dia akan menembus benih usus untuk memasuki kapsul glison, melintasi hati parenkim dan mencapai saluran empedu. Nah, di mana mereka akan matang di dalam saluran empedu, kemudian menjadi cacing dewasa dalam waktu 3-4 bulan. Nah, dengan demikian, kasus Fasciola pada manusia ini terjadi akibat mengkonsumsi tanaman air yang mengandung metaserkaria. Infeksi juga dapat terjadi akibat meminum air yang mengandung metaserkaria serta makanan, dan juga mencuci peralatan dapur dengan air yang masih tercemar oleh metaserkaria. Dan selain itu juga keadaan alam Indonesia dengan curah hujan yang tinggi dan kelembaban yang tinggi dan ditunjang oleh sifatnya yaitu hemaprodit, di mana mempercepat perkembangan atau perkembangbiakan dari cacing hati tersebut. Dan cacing hati ini banyak menyerang hewan ruminansia yang biasanya memakan rumput yang tercemar metaserkaria, tetapi juga dapat menyerang manusia, di mana menyerang manusia ini dengan cara melalui tanaman air. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada Anya, stadium manakah yang merupakan stadium infektifnya? Efektif dari Fasciola adalah metaserkaria. Bila metaserkaria termakan oleh sapi atau manusia, metaserkaria akan pecah dan mengeluarkan cacing muda dalam usus, kemudian menembus dinding usus dan menuju ke hati, kemudian akan tumbuh menjadi dewasa dan mulai memproduksi telur. Fasciola SV melewati siklus hidupnya dengan 1 inang definitif dan 2 inang intermediat.
Di sini yang menjadi inang intermediat adalah siput jenis limnae dan sucinae. Ensismen terjadi pada tumbuhan air yang menjadi inang definitif kedua. Selanjutnya, pertanyaan kepada Fratna, tunjukkan beberapa lokasi di Mataram yang dapat menjadi sumber penularan fasiola. Fasiola biasanya belum terdapat di tempat yang lembab dan kurang steril, seperti sawah, tempat pemotongan hewan, juga pasar daging. Fasiola ini sangat merugikan. Selain dapat menginfeksi manusia, juga sifatnya yang zoonosis di berbagai dunia. Sehingga fasiolis ini tergolong ke dalam penyakit parasit yang paling penting di dunia dan telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia yakni WHO. Sesuai pengamatan secara visual yang kelompok kami lakukan di beberapa daerah di Kota Mataram, kemungkinan ada fasiola. Namun, untuk memastikan dan meyakinkan bahwa di Kota Mataram benar-benar terdapat fasiola di dalam hati sapi, perlu dilakukan survei lebih lanjut dengan cara pengambilan sampel hati sapi. Pengambilan sampel hati sapi itu dilakukan di pasar-pasar atau di tempat pemotongan daging sapi. Diagnosa fasiolasis itu juga dapat dilakukan secara sederhana, yaitu pemeriksaan telur cacing pada feses. Nah, selain itu, diagnosa dilakukan dengan pengamatan dan pemeriksaan postmortem pada bangkai sapi di rumah potong hewan. Selanjutnya, pertanyaan kelima kepada Hairunisa, mungkinkah jika inang intermediatnya ada di Mataram dapat kita pastikan di Mataram yang terjangkit fasioliasis? Jika inang intermediate ada di Mataram, kita masih belum bisa memastikan bahwa sapi terjangkit fasioliasis karena di beberapa tempat sapi tidak mengonsumsi tanaman air yang mengandung metaserkaria. Berdasarkan hasil pengamatan dari survei yang telah dilakukan, bahwa sapi-sapi di Kota Mataram diberi makan dengan rumput yang tidak lembab dan agak kering. Sapi pun terlihat berisi dan sehat dan tidak menunjukkan adanya gejala terjangkit fasioliasis